Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan perkuliahan yang ke-6 ya, sebelum ke-7. Berarti kurang satu pertemuan lagi kita akan memasuki ujian tengah semester ya. Nah, hari ini kita akan membahas utilitas atau apa namanya? Teori perilaku konsumen baik kardinal maupun ordinal ya. Yang pertama adalah utility analysis. Arti dari utilitas. Ya, menurut Hibdon, utilitas adalah kualitas dari barang yang dipergunakan untuk memuaskan keinginan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa keinginan itu maksudnya keinginan untuk memuaskan dari sebuah komoditas itu disebut utilitas. Fitur-fitur dari utilitas. Nah, utilitas itu yang pertama itu subjektif. Ya, sangat subjektif karena ini berkaitan dengan kepuasan, mental satisfaction gitu ya. Jadi berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian relatif. Utilitas itu relatif. Utilitas sebuah komoditi itu tidak pernah sama. Misalkan, example Gracia ya. Contoh, cooler. Cooler itu semacam kulkas begitu ya. Itu sangat memiliki utilitas ketika summer atau ketika musim panas. Tetapi ketika musim dingin, nah itu tidak berguna karena semua orang kedinginan. Kemudian utilitas itu sebetulnya tidak sangat berguna. Jadi ada komoditas-komoditas yang bisa saja gunanya itu tidak terlalu besar sebetulnya ya, atau tidak bermanfaat bagi semua orang. Nah, misalkan adalah minuman keras dan rokok. Nah, minuman keras dan rokok itu sebetulnya kurang bermanfaat. Nah, begitu ya. Semua orang juga tahu ya kalau minuman keras bisa bikin mabuk, rokok bisa menyakiti kesehatan. Tetapi ada fungsinya yaitu memuaskan keinginan orang-orang yang teradiksi. Teradiksi itu apa ya? Berarti kecanduan begitu ya. Nah, utilitasnya di situ. Jadi kalau kita ngomongin utilitas itu berarti kita sudah lepas dari konsep halal dan haram ya. Oke. Kita lepas dulu itu ya. Kemudian utilitas itu independen dari moral. Nah, kan apalagi ini ya, sudah nggak pakai moral lagi. Nah, misalkan ya, kasarnya ini ya. PSK itu punya utilitas juga. Atau wanita panggilan punya utilitas. Nah, begitu ya. Secara ekonomi. Nah, karena kita sudah lepas dari moral kalau sudah ngomongin utilitas. Oke, nanti berbeda ya kalau kita dari sudut pandang Islam tentu saja halal dan haram itu menjadi nomor satu ya. Walaupun ada manfaatnya, tetapi kalau haram ya nggak bisa ya. Konsep utilitas.
Initial utility. Jadi utilitas dari first atau maksudnya komoditas yang pertama kali dipakai itu selalu positif nilainya ya. Kalau total utilitas itu adalah jumlah total dari utilitas dari konsumsi barang tertentu. Kalau marginal berarti perubahan. Marginal artinya change atau perubahan. Itu menunjukkan pada penambahan utilitas ketika terjadi penambahan unit komoditas. Marginal utilitas bisa positif, bisa nol, bisa juga negatif. Kan begitu ya. Ada hal-hal yang semakin banyak justru kita tambah, kepuasannya justru berkurang. Kalau sudah melewati garis tertentu ya biasanya. Hubungan antara utilitas total dan marginal utilitas. Oke, hukum diminishing marginal utility atau marginal utility yang semakin berkurang mengatakan bahwa jadi ketika seorang konsumen itu konsumsinya semakin bertambah dan bertambah, lama-lama nanti bisa menjadi negatif ya ininya ya, kepuasannya ya. Nah, oke. Total utilitas itu semakin meningkat selama marginal utility itu positif. Total utilitas menjadi maksimal ketika marginal utility itu 0 atau 0. Total utilitas mulai turun ketika marginal utility itu negatif, begitu ya. Jadi kurvanya itu seperti gunung begitu ya. Nanti sampai puncak, habis itu turun menjadi negatif. Contohnya, unitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total utilitasnya yang sebelah kanan, marginal utilitasnya yang sebelah kanan. Nah, ketika sudah sampai maksimalnya berarti kan 20 itu ya. 20, marginal utility-nya sudah 0, nah itu berarti maksimal. Ketika MU sama dengan 0, berarti sudah maksimal total itu ya. Karena sesudah 0 akhirnya turun. Nah, ini bentuk kurvanya. Ketika sudah sampai ujung ke atas, maka dia akan turun ke bawah. Hukum analisis utilitas. Ada dua, law of diminishing MU dan law of equimarginal utility. Law of diminishing marginal utility. Jadi hukum of diminishing marginal utility ini mengatakan bahwa semakin banyak konsumsinya itu nanti akan sampai pada suatu titik yang akhirnya akan setelah sampai puncak itu akan turun begitu ya. Contohnya ketika membeli pena, fountain pens itu pena ya, pena yang pakai tinta itu ya. Kalau dulu itu pena itu ini ya sangat eksklusif begitu ya. Jadi ada ujungnya itu ya, bentuknya enggak kayak pulpen, jadi pena. Dia pakai tintanya itu khusus, tebal, biasanya lebih tebal dari pulpen biasa. Nah, semakin banyak belinya itu nanti akan ada sebuah titik ketika akhirnya terlalu ini kemudian turun ya. Oke.
Asumsinya utilitas itu bisa diukur secara kardinal. Marginal utilitas dari uang itu tetap. Kemudian marginal utilitas dari masing-masing komoditi itu independen. Nah, setiap komoditas yang dihitung itu sama kualitas dan ukurannya dalam teori ini ya, MU ini ya. Kemudian ada konsumsi yang kontinu. Artinya tidak sekali konsumsi habis itu ganti yang lain ya. Kemudian jumlahnya mencukupi, tidak ada perubahan income dari konsumen, kemudian harganya, kemudian ada substitusinya, karena nanti kalau ada perubahan teorinya nggak jadi berlaku ya. Nah, misalkan tadinya kamu beli pena, habis itu tergoda beli spidol, nah teorinya ya nggak jadi berlaku kalau begitu ya. Kemudian tidak ada perubahan tes itu ini ya, selera, karakter, fashion, dan habit of consumer itu berarti ini kebiasaan dari konsumen tidak berubah ya. Asumsinya begitu. Setiap teori ada asumsinya ya. Contohnya the law of diminishing marginal utility dari es krim. Ada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, sampai kelima, 5 es krim itu sudah maksimal. Habis itu satu masih enak ya kan gitu ya, nilainya 4. Kedua, tetap enak, nilainya tapi 3 menurun ya. Ketiga, cup yang ketiga itu sudah mulai blenger ya. Cup keempat nilainya sudah 1, cup kelima itu sudah nggak doyan lagi ya. Kalau ditambah lagi cup keenam, akhirnya utilitasnya negatif ya, sudah muntah-muntah lah ibaratnya begitu ya, nggak puas lagi. Nah, ini contoh kurvanya ya. Exception itu berarti pengecualian ya. Pengecualian, misalkan dalam kasus ada orang yang mengoleksi koin langka dan tua, atau ini ya, itu yang suka ngoleksi perangko itu ya. Nah itu semakin tua semakin banyak justru semakin meningkat MU-nya. MU-nya semakin meningkat ya. Ini pengecualian. Kemudian ada juga untuk orang yang tamak. Untuk orang yang tamak ini juga nggak berlaku teori ini ya, karena dia nggak ada habisnya ya, insatiable, jadi tidak pernah puas. Begitu ya, cari uang terus. Nah begitu ya. Kemudian membaca buku atau membaca puisi atau mendengarkan musik, lagi dan lagi, itu juga menambah utilitas, tidak bisa turun utilitasnya ya. Nah, ini juga eksepsi dari hukum ini. Kemudian orang mabuk juga begitu ya, semakin mabuk justru semakin banyak minumnya ya, namanya juga pemabuk kan begitu ya. Oke. Nah, penyebabnya terjadi pengecualian itu kenapa? Nah, karena ada misalkan komoditas yang substitusinya tidak sempurna. Kemudian adanya keinginan yang stabil. Kemudian adanya penggunaan alternatif. Setiap komoditi bisa berkali-kali pakai. Nah, begitu ya.
Pentingnya hukum ini apa? Pentingnya adalah ini adalah basic dari seluruh hukum konsumsi. Nah, kemudian karena produsen itu tahu bahwa hukum marginal utility orang itu lama-lama bosan, makanya harus memproduksi different varieties. Jadi barang-barang yang berbeda karena orang itu gampang bosan gitu ya. Nah, untungnya bagi konsumen apa? Karena ada hukum diminishing MU ini, konsumen selalu membeli sampai titik puas maksimal, kan begitu ya. Kemudian perbedaan antara nilai yang guna, nilai guna dan nilai tukar. Lalu ada determinasi harga. Maksudnya ini jadi kalau orang itu paham teori ini, teori marginal utility ini, orang semakin lama semakin bosan, sehingga biar tetap berharga itu produsen harus melakukan sesuatu, termasuk juga ini ya, mengatur harganya begitu ya. Derivasi dari kurva demand. Nah, seperti ini ya, derivasi dari kurva demand menunjukkan marginal utility. Kritik. Nah, ada yang mengatakan bahwa penghitungan kardinal dari utilitas itu enggak mungkin. Itu enggak mungkin dihitung secara kardinal karena itu sangat subjektif. Nah, kemudian setiap komoditas itu tidak independen, misalkan mobil dan minyak bumi karena saling membutuhkan. Kemudian marginal utility itu tidak bisa menghitung seluruh kondisi. Kemudian ada juga yang bilang bahwa asumsinya enggak realistis. Ada yang bilang MU-nya dari uang itu enggak konstan. Nah, begitu ya. Itu beberapa kritik terhadap teori ini. Oke, asumsinya. Ini asumsi bagi orang-orang yang pro terhadap kardinal begitu ya. Cardinal measurement of utility itu sangat mungkin. Kemudian consumer itu berhubungan sehingga dia menginginkan kepuasan maksimal dari pendapatannya. Income-nya consumer itu tetap. Kemudian MU dari uang itu juga tetap. Kemudian nilai dari barang itu juga tetap. Komoditas dibagi menjadi unit-unit kecil. Artinya konsumen dapat menghabiskan uangnya di dalam unit-unit kecil. Nah, misalkan ini di India ya, contohnya 1 rupee atau 1 rupee, uang India ya. Nah, ini pentingnya hukum ini pada konsumsi, produksi, exchange, distribusi, keuangan publik, dan seterusnya ya. Kritikan lagi. Konsumen itu enggak semuanya rasional. Konsumen itu kadang-kadang enggak berhitung. Kemudian barang itu kadang-kadang mengalami shortage atau kadang-kadang langka. Gitu ya. Kemudian ada juga pengaruh fashion, kebiasaan, dan tradisi. Nah, ada juga konsumen yang acuh tak acuh. Kemudian ada barang-barang yang nggak bisa dibagi menjadi kecil-kecil. Income itu konstan, berikut harganya.
Oke, ini yang kritis-kritisnya ya. Ada juga barang yang menjadi komplementer, itu juga bisa mengacaukan teori ini ya. Consumer equilibrium itu maksudnya adalah ketika konsumen ingin mendapatkan kepuasan maksimal padahal pendapatannya terbatas dan dia tidak ingin merubahnya. Begitu ya. Asumsinya adalah konsumennya sangat rasional, marginal utility uangnya konstan, harga dan income-nya tetap, seleranya tetap, pengetahuannya sangat sempurna, utilitasnya independen dan kardinal. Determinan dari consumer equilibrium yaitu single dan two commodity. Oke. Ini kita lewatin saja ya. Oke. Nah, kritikan ini tadi sudah ya, tapi diulang lagi ya. Utilitas itu sangat subjektif. Oke, sama kayak yang tadi ya. Yang berbeda adalah, nah ini biasanya utility analysis itu dipergunakan di negara ini ya, negara berkembang. Di negara berkembang. Kalau di negara maju beda lagi, mungkin maksudnya begitu. Ya, selanjutnya adalah teori perilaku konsumen dari segi ordinal ya, yaitu pakai indifferent curve. Nah, lagi-lagi dari India, ini India juga ini ya. Tapi memang saya sudah membanding-bandingkan ya. Mereka analisisnya keren ya. Jadi nggak heran kalau orang India tuh banyak yang sukses di Amerika juga ya, menjadi tenaga ahli itu banyak orang India itu ya. Walaupun negaranya ya seperti itu ya. Oke. Apa itu consumer equilibrium? Sudah tadi ya. Ketika dia memaksimalkan kepuasannya, nah gitu ya, pada beberapa barang yang berbeda. Good Y sama good X. Nah, kemudian terbentuklah indifferent curve. Nah, jadi indifferent curve adalah kurva yang merepresentasikan seluruh kombinasi barang-barang yang memberi level kepuasan yang sama kepada konsumen. Nah, ini misalkan contohnya adalah apel dan jeruk. Kombinasinya. Apelnya 1, jeruknya 10, apelnya 2, jeruknya 7, apelnya 3, jeruknya 5, apelnya 4, jeruknya 4. Oke, indifferent curve-nya bentuknya seperti itu. Asumsi dari indifferent curve. Harganya tetap atau konstan. Kemudian pendapatan konsumen juga tetap. Dua barang ini itu bisa saling mensubstitusi atau saling menggantikan. Kemudian semakin bertambah jumlah barang yang dikonsumsi, semakin bertambah pula kepuasannya. Kemudian ada kompetisi yang sempurna di pasar
dan konsumennya itu sangat rasional, mencari keuntungan atau kepuasan yang maksimal. Properties of indifferent curve itu maksudnya adalah sifat-sifat ya. Yang pertama, indifferent curve itu slope downward atau arahnya dari kiri ke kanan ke bawah. Ya. Artinya apa itu? Artinya bahwa konsumen itu harus punya lebih dari satu barang untuk dibandingkan, ya. Yang kedua, indifferent curve itu convex to the origin. Karena marginal rate of substitusi cenderung decline atau menurun. Oke. Convex itu artinya cembung ya, cembung. Nah, ini bentuknya, cembung. Oke. Kemudian semakin tinggi indifferent curve merepresentasikan semakin tinggi pula level kepuasannya. Kemudian indifferent curve itu tidak bisa saling bertemu satu sama lain. Kemudian indifferent curve tidak menyentuh sumbu X maupun sumbu Y ya. Jadi yang digambar itu salah ya. Seperti juga yang ini juga tidak mungkin atau salah gambarnya ini ya. Ini juga salah. Kemudian indifference map atau peta indifferent. Nah, jadi ini adalah gabungan dari beberapa indifferent curve. Pengaruh income. Nah, ini adalah gambar ketika terjadi perubahan income. Ini ketika terjadi perubahan karena ada barang substitusi. Ya, jadi dikatakan bahwa substitusi efek itu peningkatan kuantitas yang dibeli ketika harganya jatuh. Nah, begitu ya. Kemudian ini adalah efek harga. Ketika ada perubahan harga sehingga menjadi berubah. Nah, yang ini namanya budget line atau garis budget, garis anggaran. Kemudian ada garis maksudnya kurva konsumsi harga. Bagaimana konsumsi itu dipengaruhi oleh perubahan harga, yaitu bergerak sepanjang demand curve. Nah, ini adalah kurva konsumsi yang dipengaruhi oleh harga. Jadi equilibriumnya konsumen itu akan berada di IC yang lebih tinggi ketika harga turun dan berada di IC yang lebih rendah ketika harga naik. Nah, begitu ya. Indifferent curve ya, IC itu indifferent curve. Kalau tadi adalah price consumption curve, yang ini income consumption curve. Bagaimana konsumsi ini dipengaruhi oleh perubahan income. Nah, bentuknya seperti ini. Derivasi
dari kurva demand, atau turunan dari kurva demand. Ini misalkan, ini jadi ketika konsumen itu penghasilannya 240 dan barangnya itu harganya 60, maka garisnya itu berada di LM1, karena 2 unit bisa dibeli. Kemudian kalau harganya jatuh menjadi 40, garis harganya menjadi LM2. Konsumen mendapatkan equilibrium baru, ya, dan bisa beli 3. Nah, kalau semakin turun lagi harganya, maka budget line-nya shift ke kanan atau bergerak ke kanan, dan ada equilibrium baru. Selanjutnya begitu seterusnya. Isokuan adalah kombinasi-kombinasi dari 2 faktor produksi yang memberi level output yang sama per unit waktu. Per unit per waktu. Isokuan itu memakai L sama K, labor sama capital. Asumsi dari kurva isokuan ini adalah ada 2 faktor input, yaitu labor atau tenaga kerja sama capital, modal. Proporsi dari faktor itu bervariabel, ya. Sebentar, maksudnya adalah proporsi dari faktor itu yang menjadi variabelnya. Kemudian kondisi fisik produksi itu sudah ditentukan. Skala operasi itu juga variabel. Kemudian teknologi itu tetap. Jadi kalau di isokuan ini sangat penting pada teori produksi. Bentuknya sama seperti indifferent curve di teori konsumsi. Jadi kalau kurva isokuan ini menunjukkan semua kombinasi yang mungkin dari labor sama kapital, dari tenaga kerja sama modal. Kurva isokuan itu mendekati origin atau mendekati titik awalnya, yang mengindikasikan level output yang lebih rendah. Tadi ada isokuan, kemudian ada juga isokos. Kalau isokos ini turunan, ya, turunan dari L sama K tadi. Karena ada perubahan faktor harga, maka kemiringan dari kurva isokos juga berubah. Ketika biaya tenaga kerja, price of labor, jatuh, maka perusahaan bisa membeli atau mempekerjakan tenaga kerja lebih banyak. Sehingga garisnya menjauh dari titik awal. Kemudian kemiringannya tergantung pada harga dari faktor produksi dan jumlah uang yang dipergunakan oleh perusahaan.
Ketika jumlah uangnya itu berubah, maka garis isocos itu juga bergeser, tetapi kemiringannya tetap. Perubahan di faktor harga membuat perubahan di kemiringan isocos line, garis isocos seperti yang tampak di bawah. Cost analisis ya, analisis biaya. Fungsinya apa? Fungsinya mereka diturunkan dari fungsi produksi, begitu ya. Nah, kemudian menurut teori ekonomi itu membedakan antara jarak dekat sama jangka panjang, jangka dekat dan jangka panjang. Contohnya apa? Contohnya adalah ada total cost, total fixed cost, variable cost, average fixed cost, average total cost, marginal cost, begitu ya. Ada juga konsep jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek itu diasumsikan faktor produksinya konstan dan hanya dua, yaitu tenaga kerja sama modal, sedangkan yang lainnya itu ya berubah-ubah. Nah, kalau di jangka panjang semua faktor produksi itu berubah-ubah. Ada ukuran perusahaan, mesin, dan teknologi, begitu ya. Kurva biaya jangka panjang itu adalah gabungan dari beberapa kurva jangka pendek. Oke, namanya di sini long run average cost. Begitu ya. Kesimpulan. Analisis di atas menunjukkan bahwa teori consumer behavior atau perilaku konsumen itu adalah ekstensi dari teori demand. Ekstensi itu apa ya? Kepanjangan dari teori demand. Mazhab kardinal menjelaskan bahwa harga sendiri itu bukan determinan dari permintaan sebuah barang, tetapi utilitas yang diturunkan dari komoditasnya, begitu ya. Jadi harga itu bukan penentu utama. Hukum the law of diminishing marginal utility membuktikan bahwa semakin banyak yang dikonsumsi itu kadangkala bisa berkurang malah kepuasannya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Boleh disampaikan secara langsung atau tertulis. Terima kasih.